Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Masya Allah, semangat pagi hari ini untuk belajar, luar biasa. Saya semangat banget soalnya ada guru-guru kita nih yang Masya Allah. Apalagi hari ini tanggal 1 Rabiul Awal. Masya Kita sudah Allah. masuk bulan Maulid. Aduh, ya Allah, insya Allah bulannya penuh berkah semuanya jamaah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita akan belajar banyak pagi hari ini jamaah. Apalagi nih kalau misalnya jamaah sering mendengar kata mahram dan muhrim. Pasti pernah dengar lah ya, karena familiar banget kata-kata itu ya. Cuma terkadang, aduh kita suka salah arti gitu. Maknanya, penyebutannya, bukan mahram, muhrimnya apa segala macam, suka salah gitu. Oke, kali ini biar nggak salah kita pelajari semuanya. Sebenarnya bagaimana sih arti, maknanya itu sebenarnya seperti apa juga sih? Langsung aja, tema kita adalah muhrim atau mahram nih. Ayo. Oh baik, untuk yang pertama aku punya tayangan dulu deh sebelum kita pelajari. Tayangannya ini mumpung berduaan judulnya. Kita lihat tayangannya, silakan. Tak semudah itu meninggalkan rasa yang sudah mengakar, Dil. Iya, aku paham. Tapi kenyataan yang memaksa kita begini. Tidak, Dil. Kamu tidak mengerti dengan pengorbanan dan keletihanku selama ini. 2 tahun bukan waktu yang sangat singkat. Tapi hatiku gak kemana, Drik. Cintaku utuh hanya untuk kamu. Kabar buruknya, aku tak pernah bermimpi untuk melupakanmu, Dil. Dan kabar buruknya, aku tak pernah berhenti mencintaimu, Dil. Biarkan cinta kita mengalir seperti air, menetes seperti embun, bersinar seperti matahari. Halo Kadal, di mana lo? Lama banget. Apaan sih lu, Had? Ganggu aja. Gua nunggu dari tadi di sini lama. Iya, gua kesana, udah tunggu aja sih. Ribet amat lu. Siapa sih? Si Hadi. Ayo kita kesana yuk. Waduh, biasanya tuh kalau lagi berdua-duaan tiba-tiba ada yang datang, bukan muhrim kan gitu kan. Kalau berdua-duaan yang ketiga adalah yang videoin biasanya. Oh iya, yang ketiga Yang videoin. Ustadz, sebenarnya benar gak sih kalau misalnya kita menyebutnya ada orang yang berduaan, bukan muhrim. Itu salah gak sih? Abis aku gak tahu artinya. Banyak yang Muhrim nyebut seperti atau itu. mahram? Nah itu aku dia bedanya apa muhrim atau mahram. Jamaah juga pasti penasaran kan, takut salah Ustadz. Aku Ya. mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Baik, makasih banyak Mas Soni. Izin Bunda Lulung, Ustazah Lulung Mumtasa, dan Ustazah Nur Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ila sitan ala bilkat. Watan perjibil karawatuk dabila wacatun ala biragab osnul hawatim. Wa yusas kalgamam cikarim wa alali wasabi bikulamatu wa napasimadi di kulli ma'lumilaka. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di bulan Maulid 1 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Masya Allah tabarakallah. Nah tadi sebenarnya Mas Soni bilang apa tadi? Bukan muhrim. Maaf, kata-kata itu kurang tepat. Hah? Kurang tepat. Tapi aku Bukan sering dengarnya muhrim, gitu. tapi mahram. Aku salah ya berarti ya? Beda antara muhrim dan mahram. Ulang, muhrim. Muhrim. Muhrim itu adalah orang yang menggunakan pakaian ihram. Hah? Orang yang lagi ihram. Gak muhrim. nyambung dong berarti ya. Kalau mahram adalah orang yang diharamkan untuk dinikahi. Oh, salah.
Jadi yang tadi tayangan itu bukan mahramnya. Makanya saya tarik, pegang-pegangan lagi. Itu haram. Tidak boleh bersentuhan yang bukan mahramnya. Nah, jadi perbedaan antara muhrim dan mahram, kalau muhrim itu adalah orang yang mengenakan pakaian ihram. Dia lagi ihram, jadi muhrim. Orang yang menggunakan pakaian ihram, maka diharamkan bulunya, darahnya, kulitnya dari apinya neraka. Dia lagi menggunakan pakaian ihram untuk pelaksanaan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Dia menggunakannya di tempat mikatnya. Dan kalau tidak digunakan di tempat mikatnya maka harus bayar denda. Nah, itu muhrim. Dan digunakannya selama pelaksanaan ibadah umroh. Jadi bisa saja 1 jam 2 jam. Yang penting ihram di tempat mikat, tawaf, sa'i, tahallul dan tertib. Sementara kalau haji terlalu lama. Kenapa? Karena harus selesai pelaksanaan. Karena ada namanya, mohon maaf, mabit, ada namanya pelontaran, ada namanya pengambil batu-batu di Musdalifah dan sebagainya. Bahkan ada yang namanya ukuf. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kata-kata yang tepat. Sekali lagi, karena saya juga tidak bisa berkata salah. Nyala-nyalain, tidak. Karena kebiasaan mulut kita. Karena kita bukan menggunakan bahasa Arab. Tapi harus diluruskan bahwa penggunaan kata-katanya adalah mahram. 1, 2, 3 Mahram. 1, 2, 3 Mahram. Hah? Mahram. Apa? Mahram. Jadi coba perbaiki kata-katanya. Bukan mahram. Ya. Berarti gitu ya. Bukan mahram. Mahram itu adalah orang yang haram dikawini. Siapa aja? Mau tahu? Mau dong. Ikuti tayangan Islam itu Indah dari sekarang sampai selesai. Karena kita akan bahas tentang mahram. Jadi yang dibahas di sini adalah mahram. Adalah orang yang haram dinikahi karena persoalan nasabnya. Oh, Masya Allah. Berarti Iya. sekarang udah lurus ya, semuanya udah jelas ya. Bukan mahram. Karena kalau aku bahas di mahram secara keseluruhan, habislah durasinya. Durasi ya, Masya Allah. Tapi Ustadz Maulana terima kasih sudah Ya. diluruskan. Karena memang mungkin ya kebanyakan masyarakat Indonesia Ya. kita gitu. Bukan muhrim. Ya, karena kan Ternyata kebiasaan kita kan. kebiasaan aja ya. Perkataan katanya. Karena muhrim ternyata adalah pakaian ketika Iya. lagi ihram. Kayak fitnah. Al fitnah tu asadu minal qatl. Sebenarnya bukan fitnah, namimah. Nanti aja. Oke, bikin penasaran nih jamaah langsung gak sabar. Oh, dipantengin terus Islam itu indah. Baik, kita lanjutkan jamaah yang ada di rumah. Kalau yang namanya mahram berarti untuk wanita apa ya? Bapak ya, bapak, terus saudara laki-laki. Yang haram dinikahi. Yang haram dinikahi, bapak laki-laki. Bapak ya udah pasti laki-laki ya. Bapak, ipar laki-laki, saudara laki-laki gitu kan. Nah, aku harus nanya juga nih, jamaah juga jadi penasaran nih. Sekarang kan udah diluruskan mahram seperti apa, muhrim seperti apa. Ustadz Syam, aku mau nanya. Baik. Golongan-golongan mahram tuh ada apa aja sih? Terus sebenarnya nih jamaah juga pasti penasaran nih, berapa ada jenis mahram? Wah, baik. Tabe guruku Ustaz Maulana, Mas Soni, Ustaz Lulung, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Berbicara tentang mahram ini sedikit luas, tapi insya Allah gampang. Kalau bahasa Al-Quran, karena bahasa Arab itu dan istilah Arab sedikit berbeda dengan istilah Indonesia, maka sedikit banyak yang disebutkan dalam Al-Quran. Contoh misalnya kalau ditanyakan ada berapa jenis mahram. Ada mahram mu'abbad, ada mahram muwaqqat, ada mahram selama-lamanya, ada mahram sementara. yang sementara Jadi juga ternyata ya? ada muwaqqat, terikat dengan waktu. Nah, kita bahas yang mu'abbad dulu, yang selama-lamanya. Yang selama-lamanya terbagi 3. Ada yang karena nasab, ada yang karena pernikahan, ada yang karena persusuan. Jadi ada karena nasab, hubungan darah, ada yang karena disebabkan suatu pernikahan akhirnya jadi mahram dia, kemudian ada karena sepersusuan. Kita bahas yang karena nasab dulu. Hurrimat alaikum ummahatukum.
diharamkan bagi kalian. Siapa itu yang menjadi mahram bagi kita? Haram dinikahi ummahatukum, ibu kalian. Kalau bilang ibu, ibu ke atas. Jadi nggak boleh nikahin ibu, nggak boleh nikahin nenek, nggak boleh nikahin ibunya nenek, ya kan? Atau ke atas, ke atas, ke atas. Ummahatukum wa banatukum. Lalu anak ke bawah, nggak boleh seorang laki-laki menikahi anak perempuannya, cucu perempuannya, cicit perempuannya ke bawah. Wa akhawatukum, dan saudara perempuannya, baik dia saudara kandung atau saudara seayah saja atau saudara seibu saja. Ya, wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht, dan tidak boleh menikahi bibi. Baik bibi ini saudaranya ibu atau saudaranya bapak. Tidak boleh juga menikahi ponaan. Baik ponaan ini adalah anaknya saudara laki-laki kita ataupun anaknya saudara perempuan kita. Jadi ada berapa itu? Banyak. Sebenarnya ada 7 kalau bahasa Al-Quran, tapi kita jadi 5, ya kan? Ada ibu ke atas, anak ke bawah, saudara, seibu ataupun seayah, kemudian bibi dan ponaan. Nah, kalau bahasa Indonesia jadi singkat, kalau bahasa Al-Quran jadi ribet karena dibedakan antara saudaranya ibu dan dengan saudaranya ayah. Nah, subhanallah, itu karena nasab atau darah, karena keluarga. Ada juga yang jadi mahram karena pernikahan. Siapa itu yang jadi mahram karena pernikahan? 1, ibu tiri, tidak boleh menikahi ibu tiri. 2, yang menjadi anak tiri, tidak boleh menikahi anak tiri. Nomor 3, mertua, tidak boleh menikahi mertua perempuan selama-lamanya, bahkan kita sudah cerai, ya. Dan juga menantu, nah itu juga menjadi mahram selama-lamanya. Nah, subhanallah, ada 4 tadi. Kemudian ada karena sepersusuan. Siapa sih yang menjadi mahram sepersusuan? Ibu susunya, saudara sepersusuannya, kemudian bibi persusuan. Ngerti nggak bibi persusuan itu siapa? Yang ngasih susu. Bukan, bibi persusuan adalah yang nyusu sama ayah kita. Misalnya ayah kita punya saudara sepersusuan. Nah, kita haram menikahi si perempuan yang pernah menjadi saudara sepersusuan ayah kita. Nah, itu bibi persusuan. Begitu pula ponakan persusuan. Nah, anak persusuan juga haram untuk dinikahi. Jamaah sekalian, kalau mau melihat lengkapnya silahkan, sudah banyak tertulis insya Allah di literatur-literatur yang memudahkan kita supaya kita mengerti siapa sebenarnya yang tidak boleh untuk kita nikahi. Nah, itu yang mu'abbad. Ada juga yang muaqqat. Siapa tuh muaqqat? Yang tidak selama-lamanya jadi mahram. Contoh misalnya ada ipar. Ada ipar. Ada ipar, kalau kita masih sama saudaranya, haram kita nikahi ada ipar kita. Tapi kita kalau udah pisah sama saudaranya, boleh kita nikahi ada ipar yang dulu itu. Oh, Masya Allah. Berarti tadi sudah dijelaskan ya golongan-golongan mahramnya ya, dari yang sepersusuan, pernikahan sampai nasabnya ya. Betul. Insya Allah nanti jamaah hari ini akan dikupas satu persatu. Insya Allah. Nanti insya Allah. Insya Allah pokoknya pantengin jangan sampai kelewatan semuanya. Terima kasih Ustaz Syahab untuk penjelasannya. Lanjut lagi jamaah, udah penasaran banget nih, kok nggak sekarang sih, tunggu dulu ada tayangan lagi nih. Istri goda suaminya yang habis ambil wudhu nih. Kita lihat tayangannya, silakan. Yamet kudasi, Bang Yamet, Tarake dasi. Araraki mochi, Bang Ara, Tarake peci. Ya Allah, ini sama aku sama Virus kayak gitu juga. Iya, kalau habis wudhu sama dia dipegang. Kalau mau lihat bilang aku cantik dulu nggak, bilang aku cantik dulu nggak. Akhirnya dengan terpaksa aku cantik gitu. Oh, dengan terpaksa. Gak boleh ya? Enggak, dengan sepenuh hati sayang, maaf ya. Habis takutnya batal, kalau gitu batal gak sih Ustazah Lulung? Nah itu, tahu. Mau tahu banget penjelasannya biar lebih lega lagi. Mau tahu banget. Mau tahu banget Ustazah Lulung, mohon penjelasannya, silakan. Silakan Ustazah. Mohon izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana dan Kakak Sony. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Dan mudah-mudahan kita semua berkah dan jangan pada saling bersentuhan kalau bukan mahramnya. Begitu kira-kira ya guru ya. Jadi ngomongin soal tadi yang namanya apa tuh namanya? Yang namanya sentuhin suami ketika udah berwudu, apakah batal atau enggak?
ini mahram apa bukan nih? Nah, pemirsa yang CCM cantik-cantik manja. Aku masih di sini untuk tausiah. Alhamdulillah. Kalau kita ngomongin batal atau enggak ya emang sering gitu tuh. Kadang-kadang kita udah berwudu suami ngegodain. Atau kita lihat suami udah berwudu kita ngegodain. Emang apa sih godain? Giliran digodain aja nggak mau. Tapi godain mau. Coba itu pikirkan. Nah ternyata kalau kita belajar masalah sentuhan. Di dalam Al-Quran dinyatakan ya. Yang namanya sentuhan itu memang ada dua makna. Sentuhan memang dalam artian maaf, sentuhan langsung kepada yang namanya berhubungan intim. Atau sentuhan hanya sekedar mencolek saja. Nah di sini ada yang namanya dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan batal tuh. Tapi ada sebagian ulama mengatakan oh enggak batal. Dan ini insya Allah ada yang namanya hujahnya atau dalilnya. Pendapat yang membatalkan wudhu, hadis ini ternyata pemirsa ada diriwayatkan oleh Malik dan juga Asy-Syafi'i. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahwasanya Ibnu Mas'ud berkata mencium istri itu termasuk menyentuh dan mengharuskan wudhu. Ini yang mengatakan batal. Kenapa? Dan menyentuh itu segala yang belum sampai kepada jima atau hubungan intim. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi ada dalam surat Imran ya, surat Ali Imran ketika Maryam berkata, "Ya Rabbi, anna yakunu li gulam? Bagaimana mungkin aku punya anak? Kan aku lam yamsasni bashar, enggak ada menyentuh aku seorang manusia pun. Kan aku enggak disentuh. Masa aku bisa hamil?" Nah, sentuh di sini bagaimana? Sentuh kalau begini apakah hamil? Kan enggak. Sentuh dalam artian berhubungan intim. Gini, jadi sentuh kalau dalam artian seperti itu, maka seluruh sentuhan adalah batal. Ini bagi yang mazhabnya adalah membatalkan wudhu. Tapi kalau kita kembali kepada sebagian ulama, ada yang memang berpendapat tidak membatalkan wudhu. Kan suami istri. Kecuali kalau saya bersentuhan kepada yang bukan mahram. Kak Sony nih nyentuh saya. Ngapain nyentuh-nyentuh? Batal. Nggak boleh, batal itu. Nah ini ada pendapat dari Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Rasulullah SAW mencium para istrinya. Tapi kemudian beliau keluar untuk sholat dan tidak berwudu lagi. Hadis riwayat Ahmad. Ya jadinya gimana dong nih? Kok ada dua pendapat? Gampang. Menurut surat Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang ketika ngaji, oh dengan ulama ini bilang boleh. Dengan ulama bilang ini bilang nggak batal. Gimana ya? Dengerin aja dulu ilmunya, kita ikutin, kita ambil. Jadilah kita gelas kosong, jangan sombong, ambil dulu ilmunya. Tapi kemudian fayattabi'una ahsana, ambil yang terbaik. Apa yang terbaik? Oh situasinya, kita bagaimana nih situasinya? Apakah ketika dalam keadaan di Mekah, kalau kita yang namanya apa itu namanya itu? Tawaf, senggol-senggolan. Kalau kita bilang batal, repot kita mundar mandirnya. Kan begitu. Tapi kalau kita dalam keadaan apa istilahnya senggang dan tidak dalam keadaan berat, nah kita bisa ambil yang udah deh batal daripada ragu-ragu. Karena apa pemirsa? Mayaribuk ila malayaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu, kerjakan yang tidak meragukan. Santai. Santai Mas. Kalau Jadi santai. Ustazah Lulung yang batal apa enggak? Kalau aku batal. Batal. Ustaz Syam? Kalau apa? Kalau sentuh batal apa enggak? Batal. Batal. Aku batal. Ustaz Maulana? Batal. Batal. Tapi ada cara tidak batal. Why? Mau tahu? Apa? Menyentuh badannya tapi pakai baju. Ya. Di atas lapisan Ustaz Maulana kain. sekarang Coba Ustaz kalau Maulana. salaman. Coba. Misalkan ya. Misalnya gini. Sony Aku gini. bukan mahram saya. Asik. Jadi boleh aja salaman. Oh salaman. Salaman kan pakai alas. Oh jadi kalau ini enggak batal. Oke. Kemungkinan juga Nabi mencium istri Nabi, tapi kan istri Nabi pakai cadar. Oh iya. Tapi pertanyaannya satu. Ya. Ustaz Maulana mau kan nggak ada yang bisa disentuh. Siapa yang batalin? Masya Allah. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Ustazah Lulung aku mau nanya. Maaf ya Ustaz Maulana. Ustazah Lulung kalau kita nih ya maaf ya kita ngangkat anak yatim piatu ya. Terus ketika sudah besar itu emang nggak bisa jadi mahram kita ya anaknya ya? Ya iyalah. Yang namanya bukan anak kandung kan maksudnya. Angkat anak yatim gimana piatu. ya, Emang nggak kalau bisa kita diusahain gitu jadi mahram? Ya, soalnya kan dia bukan anak kita. Oh gitu Anak ya. orang. Tadi ngomongin muhrim apa mahram. Mau tahu? Mau tahu banget. Panjang. Jadi nggak sekarang? Nggak usah lah, ntar aja. Nanti aja biar Nanti jamaah aja. penasaran. Jangan kemana-mana jamaah tetap di Islam itu indah. Nggak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.